grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar-Bayar. Lu perhatiin gak? Di negeri ini, kritik sosial selalu dianggap masalah. Kasus band Sukatani ini bukti nyata. Mereka cuma bikin lagu yang ngomongin realita masyarakat, tapi tiba-tiba dipanggil polisi. Seakan-akan nyanyiin keresahan rakyat lebih berbahaya dibanding kejahatan yang benar terjadi. Dan ini bukan kejadian pertama. Dari dulu, seni, terutama musik, selalu jadi medium paling efektif buat nyampein kritik. Banyak musisi besar dunia yang lagunya jadi simbol perlawanan. Tapi di sini, begitu lo mulai vokal, diri lo bakal terancam. Yang bikin tambah miris, kasus kayak gini justru nunjukin prioritas yang gak beres. Banyak masalah yang lebih serius seperti korupsi, mafia yang makin kuat, hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Tapi yang paling cepat ditindak justru musisi yang nyuarain kebenaran. Seolah-olah citra lebih penting daripada keadilan. Band Sukatani ini cuma satu contoh dari sekian banyak kebebasan berekspresi dan kritikan dibungkam. Kalau seni yang harusnya jadi medium ekspresi aja dibatasi, lama-lama kita semua dipaksa menerima keadaan tanpa bisa ngomong apa-apa. Kenapa Sukatani yang harus minta maaf? Bukankah sebaliknya? Lagu Bayar-Bayar-Bayar dari Sukatani bukan sekedar lagu. Ini lagu yang nyuarain realitas pahit yang udah jadi rahasia umum di masyarakat. Liriknya bener-bener nyeritain gimana orang-orang sering dipaksa buat bayar kalau mau urus sesuatu yang sebenarnya harusnya gratis atau setidaknya sesuai prosedur yang jelas. Kita semua tahu, urusan sama aparat di Indonesia itu tuh sering kali gak simple. Ada banyak pengalaman yang mirip. Misal, orang kena tilang tapi kalau mau cepat selesai tanpa sidang, ada jalan lain. Mau bikin atau perpanjang SIM, tesnya formalitas doang. Yang penting ada uang tambahan, tinggal datang, foto SIM, langsung lolos. Ada masalah hukum, bisa lebih gampang diurus kalau ada amplop buat negosiasi. Ini bukan cerita baru, ini adalah rahasia umum yang banyak orang mengalami. Yang bikin miris, pas lagu ini viral, yang kena imbas malah band yang nyanyiin, bukan sistem yang mereka kritik. Polisi langsung bertindak cepat, manggil Sukatani, terus nggak lama kemudian ada video klarifikasi dan permintaan maaf. Ini bikin banyak orang bertanya-tanya, kok yang disorot malah yang ngomong, bukan yang dilakuin. Bukannya lebih masuk akal kalau yang dirapin itu sistemnya, bukan malah membungkam suara yang menyuarakan realita. Dan yang lebih menarik lagi, kalau emang liriknya cuma tuduhan kosong, harusnya nggak perlu ada yang tersinggung. Tapi kalau reaksinya secepat ini, bukannya itu malah nunjukin ada yang bener dari yang mereka nyanyiin. Hal semacam ini udah sering kejadian. Begitu ada kritik terhadap aparat, terutama kepolisian, yang terjadi bukan introspeksi diri atau evaluasi, tapi respon defensif yang fokusnya lebih ke jaga citra daripada beresin masalah. Kita lihat polanya berulang kali. Setiap ada kritik tajam, yang pertama kali dilakukan adalah meredam kritik itu, bukan menjawabnya dengan transparansi dan perbaikan. Dan ini bukan sekedar kasus Sukatani doang. Ini gambaran yang lebih luas tentang gimana kritik terhadap aparat di negara ini selalu dianggap sebagai ancaman. Padahal kritik yang baik itu justru bisa jadi alat evaluasi buat perbaikan. Kalau kritik selalu dianggap sebagai serangan, kapan sistem bisa benar-benar diperbaiki? Kalau kita lihat lirik lagu Bayar-Bayar-Bayar, ini bukan sekedar kritik asal-asalan. Mereka nyanyi berdasarkan realitas yang dirasain banyak orang di Indonesia. Masalahnya, ketika ada yang berani ngomongin hal ini secara terbuka, malah yang bersuara yang kena masalah. Pungli, di berbagai sektor kepolisian itu udah jadi rahasia umum. Dari proses pembuatan SIM, tilang di jalan, sampai urusan laporan kehilangan barang, ada aja cerita soal bayar-bayar ini. Bahkan, banyak orang yang udah terbiasa berpikir kalau mau urusan sama polisi lancar, harus keluar duit tambahan. Ini bukan sekedar kasus individu, tapi udah jadi pola yang berlangsung bertahun-tahun. Tapi yang jadi pertanyaan besar, kenapa yang mengkritik malah yang kena? Seharusnya, kalau lirik ini dianggap fitnah, tinggal dibuktiin aja kalau praktik itu nggak ada. Kalau memang kepolisian merasa bersih, kenapa nggak dijadikan momentum buat membuktikan bahwa mereka benar-benar memberantas pungli di internal mereka? Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Band yang mengkritik dipaksa minta maaf. Fenomena ini bukan baru pertama kali terjadi. Berkali-kali, kritik ke institusi malah dibalas dengan intimidasi atau pemaksaan untuk menarik kembali ucapan. Ada banyak kasus di mana orang yang mencoba angkat suara akhirnya ditekan untuk mengklarifikasi. Contohnya,
Ben Sukatani ini. Yang bikin ironis, setiap kali ada kritik soal pungli atau penyalahgunaan wewenang, respon yang muncul seringkali defensif. Padahal kalau kepolisian benar-benar ingin membangun citra positif, langkah terbaik adalah menindaklanjuti kritik tersebut dengan perbaikan. Tapi yang kita lihat selama ini, kritik tajam justru lebih sering dianggap sebagai serangan terhadap institusi. Ini yang jadi tanda tanya besar. Polisi seharusnya membuktikan bahwa mereka sudah berubah, bukan malah membungkam kritik. Kalau setiap kritik direspon dengan cara begini, bukan gak mungkin kepercayaan masyarakat bakal makin turun. Soalnya, tindakan mereka justru memperkuat persepsi bahwa memang ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau kita lihat kasus-kasus yang udah terjadi, sebenarnya siapa yang lebih layak minta maaf? Masyarakat yang ngomong jujur soal realita, atau aparat yang ketahuan salah tapi tetap defensif? Dari kasus pungli, kekerasan, sampai penyalahgunaan wewenang, ada banyak contoh di mana yang harusnya introspeksi malah justru membungkam kritik. Yang bikin miris, setiap kali ada kritik tajam dari masyarakat, responnya seringkali bukan evaluasi tapi justru menekan balik si pengkritik. Padahal kalau institusi benar-benar ingin memperbaiki diri, mereka harus berani mengakui kesalahan dan menunjukkan perubahan nyata, bukannya sibuk jaga citra tanpa adanya perubahan. Kasus Ben Sukatani ini contohnya. Mereka cuma nyanyi sesuatu yang memang terjadi di lapangan, tapi yang dipermasalahkan malah mereka, bukan praktik yang mereka kritik. Harusnya kalau memang gak ada pungli, ya tunjukin aja dengan bukti, bukan malah menekan pengkritik, nyuruh minta maaf dan klarifikasi ke publik soal lirik lagu. Kalau memang polisi yakin sistem mereka bersih, seharusnya kritik kayak gini gak perlu ditanggapi seolah-olah itu ancaman. Yang ada malah kesempatan buat membuktikan kalau mereka memang sudah bekerja dengan benar. Tapi ini bukan pertama kalinya hal kayak gini terjadi. Sebelumnya juga udah sering ada kasus di mana kritik dari masyarakat justru dianggap sebagai serangan, bukan sebagai masukan. Ini yang bikin makin banyak orang skeptis. Kalau kritik yang berlandaskan fakta aja dianggap bermasalah, lalu gimana caranya publik bisa percaya kalau ada niat perbaikan yang sungguhan? Kalau polisi lebih sering minta maaf ke rakyat atas kesalahan yang memang terjadi, mungkin kepercayaan publik ke institusi ini bisa pulih. Tapi kalau yang ada malah makin reaktif terhadap kritik, ya jangan heran kalau rasa hormat masyarakat juga makin turun. Kepercayaan itu nggak bisa dipaksa, harus dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan dengan menekan suara-suara yang menginginkan perubahan. Berkali-kali Kapolri dan pejabat kepolisian lainnya bilang kalau institusi mereka terbuka terhadap kritik. Mereka sering menegaskan bahwa masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan polisi siap menerima masukan untuk perbaikan. Tapi kenyataannya, tiap ada kritik yang tajam dan menyentuh isu sensitif, orang yang mengkritik malah kena masalah. Ben Sukatani ini adalah contoh kasus di mana orang-orang yang mengkritik kepolisian malah dipanggil dan diduga diintimidasi. Padahal kalau mereka benar-benar terbuka terhadap kritik, seharusnya mereka menjawab kritik itu dengan perbaikan, bukan dengan tindakan represif. Yang lebih ironis lagi, setiap kali ada kasus kontroversial yang melibatkan polisi, misalnya soal dugaan penyalahgunaan wewenang, kekerasan berlebihan, atau kasus-kasus besar yang penyelesaiannya lambat, reaksi awal mereka seringkali defensif. Kalau kritik datang dari masyarakat, yang sering terjadi justru klarifikasi yang berbelit-belit, atau bahkan langkah-langkah yang terkesan membungkam kritik. Dan ini bukan cuma terjadi sekali dua kali, pola ini sudah berulang kali terlihat. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketika ada laporan soal oknum polisi yang bertindak di luar prosedur. Daripada langsung mengakui dan menindak tegas, seringkali reaksi mereka berbelit-belit. Jadi, kalau benar polisi tidak anti kritik, kenapa masih ada banyak orang yang takut mengkritik mereka secara terbuka? Kenapa masih ada kasus seperti Ben Sukatani ini? Kritik itu seharusnya jadi bahan evaluasi, bukan ancaman. Dan kepercayaan publik itu nggak bisa dibangun dengan sekedar pernyataan normatif di media, tapi dengan bukti nyata di lapangan. Kalau Polri benar mau dianggap tidak anti kritik, maka cara mereka menangani kritik harus berubah. Bukan dengan membungkam, tapi dengan membuktikan lewat tindakan bahwa mereka memang bisa dipercaya. Kasus Ben Sukatani ini bukan sekedar soal satu grup musik yang kena masalah gara-gara lirik lagu. Ini adalah gambaran yang lebih besar tentang bagaimana kritik terhadap institusi tertentu masih dianggap hal yang berbahaya, bukan sesuatu yang perlu didengar dan diperbaiki. Kalau seni yang seharusnya jadi alat ekspresi dibatasi, kalau kritik yang membangun dianggap ancaman, kemana arah kebebasan berekspresi di negara ini? Banyak orang di luar sana yang mungkin takut bersuara karena kejadian-kejadian seperti ini. Takut kalau mereka menyampaikan keresahan, malah kena masalah hukum. Tapi kalau kita semua diam, kalau tidak ada yang berani mengkritik, sistem yang bermasalah bakal terus berjalan tanpa ada yang menegur. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.